Salam semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kami mewakili jemaat, kepenutuan yang ada, mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah kepada semua yang menonton, yang menyaksikan tayangan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semua akan diberkati dengan berlimpah-limpah pagi ini. Hi there, we're already in our second week of July and I just believe that God's doing good things in your world. We're speaking that over your life. God is good. It's a new season. He's doing something great. Just keep trusting Him and believing Him. Hope you have a great morning this morning. We're going to have a great time together and we're praying for you. Halo keluarga besar Sitri Bali. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama, berhubung keadaan masih belum kondusif sampai saat ini, kami terus menghimbau Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk tetap stay di rumah, belajar, bekerja, dan ibadah dari rumah kita masing-masing. Dan juga jika Bapak dan Ibu keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Satu lagi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu keluar rumah, usahakan untuk selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Dan juga jangan lupa mencuci tangan saat berpergian atau kembali ke rumah dengan sabun dan juga air yang mengalir. Benar. Kami juga menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bergabung dalam chat room. Oke. Buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum tahu apa itu chat room adalah media di mana kita jemaat bisa berkomunikasi dengan Pastor Wayan, Pastor Gel, mungkin bisa meminta bantuan doa dan juga kita bisa sharing pengalaman kita selama 1 minggu. Lebih intens dengan Pastor Wayan dan Pastor Gel. Ya, dan itu diadakan setelah ibadah pukul 12. Dan juga selanjutnya untuk ibadah youth online masih akan terus berlanjut di setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Ya. Satu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, sekalipun keadaan seperti ini, tapi jangan pernah membiarkan keadaan membatasi kita. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk yang belum bergabung dalam di grup untuk segera bergabung dalam di grup. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari masih bingung harus bergabung di grup yang mana, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menghubungi Ibu Kades Asmini dengan nomor yang ada di bawah sini. Dan juga kami memiliki tim doa di Sitri Bali untuk Bapak dan Ibu atau saudara dan saudari yang membutuhkan dukungan doa secara intens. Silakan menghubungi tim doa kami dengan nomor di bawah ini. Dan juga kami tidak lupa untuk terus mengingatkan Bapak dan Ibu untuk yang belum terdaftar dalam Taman Makan Mumbul, silakan registrasi kepada Ibu Kadek dengan harga registrasi adalah 25.000 per tahun dan kami masih akan tetap menunggu hingga akhir bulan Juli. Satu lagi yang gak kalah penting Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua tahu bahwa semua pelayanan di gereja tercinta kita Sitri Bali membutuhkan dukungan dana dari setiap kita. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada semua jemaat untuk memberikan persembahan, dan persembahan yang semua jemaat berikan bisa ditransfer melalui rekening Sitri Bali yang ada di bawah sini, atau bisa juga melalui barcode link, GoPay dan juga Dana. demikian pengumuman untuk hari ini. Happy Sunday and God bless you.
church are ready to sing for Jesus this morning. Because He's never failed. My God will never fail. He is our victory. The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Jesus, hallelujah. Oh, sing it. There's power in the mighty name of Jesus. Every war He wages, He will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how this story ends. Amen. Yes, I know. Yes, I know how this story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
Shalom saudara. Saya berharap Anda terus ada dalam keadaan baik, sehat, dan ada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa melakukan ibadah online melalui online yang kita buat melalui Gereja Sitri Bali. Dan pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan sharing untuk saudara semuanya. Dan biarlah apa yang kita pelajari pada hari ini semuanya untuk membawa kebaikan untuk hidup kita dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar dan saya ambil judulnya adalah pertemanan dan kerjasama tim. Minggu yang lalu Ibu Gembala, Ibu Pastor Gail sudah menyampaikan bagaimana tentang new season, ya, ataupun musim baru pada hidup kita. Kita tahu pada saat ini adalah new normal dan itu merupakan satu musim yang membuat kita harus melakukan sesuatu yang di luar daripada kebiasaan sebelumnya. Pada hari ini kita akan belajar dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Judulnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Untuk ayat selanjutnya nanti saudara bisa lanjutkan secara pribadi dan juga di rumah saudara. Nah, pada hari ini kita belajar dari bagaimana Yesus melakukan mukjizat yang luar biasa yang Tuhan lakukan kepada seorang yang lumpuh. Dan kita juga bisa melihat nanti bagaimana kerjasama tim yang terjadi pada orang-orang yang membantu orang lumpuh ini. Kita tahu bahwa orang lumpuh ini nggak bisa berjalan, saudara. Dia begitu kesulitan untuk beraktivitas, dia sulit bergerak, dia sulit untuk bekerja. Kalau kita yang tidak lumpuh, mungkin kita bebas ya melakukan untuk aktivitas itu. Saya kalau tidak melakukan aktivitas, kadang-kadang saya bingung sendiri apa yang saya lakukan begitu. Nah, bayangkan pada orang lumpuh itu, dia mungkin sudah bertahun-tahun tidak bisa beraktivitas. Dia mungkin rebahan saja, begitu ya, ataupun dia cuman melakukan aktivitas yang terbatas. Nah, itu pasti membuat hal yang sangat membosankan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita melihat daripada sisi lain daripada orang lumpuh yang disembuhkan. Yang kita lihat ini adalah bagaimana 4 orang teman yang membawa dia, yang membantu dia. Kita tahu pada saat itu bahwa Yesus melakukan pengajaran yang luar biasa kepada masyarakat setempat, kepada orang-orang. Dan bisa jadi mereka berdiri begitu dan terkesima melihat ataupun mendengarkan pengajaran Yesus. Nah, sedangkan si orang lumpuh ini dia mau mendatangi Yesus, dia mau bertemu Yesus, dia minta belas kasihan Yesus, dia minta untuk disembuhkan sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi pada dia? Dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa berjalan. Ya, karena kelumpuhannya itu. Namun ada 4 orang yang membantu dia pada saat itu. 4 volunteer yang membantu dia. Ya, nah ada poin pertama yang bisa kita pelajari daripada kisah ini. Yang pertama itu adalah
kerjasama tim yang dilakukan oleh 4 orang ini tadi. Saya bisa membayangkan si 4 orang ini saja melihat kerumunan begitu banyak. Dia bingung ya, mau terobos lewat mana? Orang banyak di sini, begitu. Tapi mereka tidak putus asa, saudara. Mereka melakukan satu diskusi mungkin. Mereka berpikir keras dan saya yakin bahwa ada hikmat Tuhan yang ada di dalam hidup mereka pada saat itu. Sehingga mereka memiliki yang namanya kreativitas. Ya, mereka punya ide, good idea untuk mereka. Sehingga mereka berpikir bagaimana kalau atap rumah ini kita buka. Nah, dari situ kita turunkan ini orang lumpuh ke bawah. Dan itu mereka lakukan. Ya, jadi mereka membuka atap, sebagian atap rumah itu dan mengikat ke 4 sudut daripada tilam orang lumpuh ini dan mengangkatnya. Setelah itu menurunkannya. Saya bisa membayangkan itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Ya, itu sulit ya. Apalagi kalau kita membawa orang ke atas itu pasti berat begitu ya. Namun mereka lakukan. Yang kedua yang bisa kita pelajari, poin yang kedua adalah setia kawan. Kita bisa melihat bagaimana keempat orang ini memiliki kesetiaan yang luar biasa. Mereka memiliki kesetiaan satu dengan yang lain. Bisa jadi jikalau nih ada satu orang saja yang tidak setia pada saat itu, satu orang saja yang bilang, aku mundur saja bro, aku sudah capek nih, ngapain aku angkat-angkat orang gitu ya, ataupun kamu saja dah yang mengangkat 2 tali begitu, aku sudah selesai pekerjaanku, kata satu orang. Bisa jadi mujizat itu tidak ada begitu. Namun itu tidak mereka lakukan. Mereka setia, mereka bekerja sama dan melakukannya sampai selesai. Dan yang ketiga, mari kita lihat di ayat yang ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi poin yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah iman besar bersama. Ya, Yesus mengatakan melihat iman mereka, bukan melihat iman orang lumpuh saja, bukan melihat iman yang membantu menggotong saja. Kan bisa saja Yesus bilang, "Hei yang menggotong, karena iman kalian sudah besar, sembuhlah dia." Tidak begitu. Tapi Yesus mengatakan iman mereka. Ya, ini adalah satu kesatuan iman yang menurut saya yang sangat luar biasa. Bayangkan orang lumpuh mempunyai iman dan sukarelawan ataupun teman-teman yang membantunya dia itu juga punya iman yang sama. Imannya adalah apa? Sembuh. Imannya apa? Sembuh. Orang lumpuh ini sembuh, udah itu aja. Begitu. Dan apa yang terjadi? Dia mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di sini menggambarkan bagaimana bahwa dosa itu yang dampak daripada dosa ya seperti kesakitan, bisa jadi kemiskinan, penderitaan, itu adalah akibat daripada dosa. Oleh karena itu Yesus mengampuni dosa orang yang berlumpuh ini sehingga akhirnya dia sembuh. Dan yang keempat kita bisa lihat di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Poin yang keempat itu adalah memuliakan Allah. Saya sangat yakin ketika teman-teman orang lumpuh ini masih di atas, sedangkan Tuhan melakukan perkaranya di bawah menyembuhkan orang ini, begitu dia sembuh, orang di atas itu pasti sudah, "Oh, luar biasa Engkau Tuhan." Mereka sudah takjub. Pasti mereka sudah speechless gitu ya. Mereka nggak bisa berbicara apa lagi begitu loh. Pasti mereka gembiranya pasti luar biasa.
Apa yang terjadi pada orang yang lumpuh ini dia sembuh, bisa jadi dia sudah bisa dia berbahagia, bisa dia berloncat-loncat begitu ya. Dan akhirnya di akhir daripada perikop ini dikatakan memuliakan Allah. Jadi saudara, mari kita belajar bersama bagaimana kita bisa memiliki kerjasama tim yang baik saat ini. Kita memiliki kesetiaan yang luar biasa. Setia melayani di gereja lokal kita masing-masing. Setia memuji memuliakan Tuhan. Setia membaca firman Tuhan. Setia melakukan memberikan persembahan. Melakukan hal yang baik. Itu adalah hal yang baik di mata Tuhan. Dan yang ketiga adalah memiliki iman yang besar bersama. Dan yang keempat, di akhir daripada ini, di ujung daripada yang kita kerjakan itu memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang saya sharingkan pada hari ini bisa memberkati kita semuanya dan terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang sudah hamba-Mu sampaikan, dan biarlah apa yang hamba-Mu sharingkan pada hari ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami belajar bersama untuk terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Untuk terus kami bekerja sama, terus memuliakan nama Tuhan. Kami memiliki kesetiaan yang luar biasa. Dan kami juga memiliki iman yang besar bersama Tuhan Yesus. Dan di akhir daripada itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan yang terus memberkati pelayanan kami dan juga memberkati setiap yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala dan terimalah berkat dari Tuhan. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kehadiran Engkau di tengah-tengah ibadah kami online pada hari ini. Engkau hadir menghampiri mereka di mana mereka berada pada hari ini. Dan saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami. Jemaat yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah kepadamu. Biarlah damai sejahtera, sukacita, kekuatan penghiburan dari Tuhan turun atasmu. Dan biarlah Tuhan Yesus yang adalah Gembala-Mu yang agung boleh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan tersenyum memberikan engkau damai sejahtera. Dan membuat engkau berhasil dalam segala hal yang kau kerjakan sepanjang minggu ini. Bapa, segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi Engkau kekal selama-lamanya. Atas ibadah kami hari ini, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bersama-sama dan kami beribadah pada hari ini. Saya percaya melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui kebersamaan kita, kebersamaan saudara di rumah, saudara diberkati Tuhan dan dipersiapkan untuk menghadapi sepanjang minggu ini. Dan selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Wow, what a great message. Just hope you are blessed. We are praying for you, and don't forget that Pastor Wayne and I are going to be online. We're going to be in our chat room, Zoom, straight after this. So get online, you'll find the link in Instagram and Facebook, and come and join us. Let's chat, let's pray for you, and we can discuss the Word of God this morning. Great to have you with us. Have a fantastic week.